Assalamualaikum teman-teman. Di bulan Rabiul Awal ini, sebagian besar kaum muslimin menyebutnya dengan bulan Maulid. Ya, sebuah amalia yang sudah turun-temurun dilakukan oleh mereka-mereka ini yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebuah disclaimer penting ya, bahwa ketika kami mengkritisi atau mengomentari suatu amalia seseorang, ya bukan berarti kami ini membenci orang tersebut. Ya, tetapi hendak meluruskan ketika ada yang keliru. Baik teman-teman. Bicara tentang maulid, banyak sekali beredar video-video yang tentang perayaan maulid Nabi ya, acara perayaan maulid Nabi. Tetapi video-video acara perayaan maulid Nabi yang beredar itu, kebanyakan adalah video-video yang saya katakan aneh dan membagongkan teman-teman. Ya, dan lebih anehnya lagi, kalau hal tersebut yang mereka lakukan itu dianggap sebagai ajang untuk mengenal sosok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Ya, untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat di dalam memperjuangkan syariat Islam ini. Ini sangat jauh teman-teman ya. Coba kita simak terlebih dahulu video-videonya ini. Ini apa coba? Pakai topeng-topeng kayak gini teman. Coba apa ini? Tuh, ini nih, coba lihat ini nih. Esensinya dengan perayaan Maulid Nabi itu apa? Ya, korelasinya antara pakaian seperti ini dengan Maulid Nabi itu apa? Saya bertanya, ya, apa korelasinya coba? Tuh, ada pakai ini lagi topeng kera, tuh apa coba? Tuh teman-teman, ya. Kalau acara seperti ini, ya, ini apa yang bisa diambil pelajaran dari acara yang seperti ini coba? Dan banyak ya acara-acara maulid tetapi cara mereka merayakannya dengan seperti ini. Dan adapun video ini ya kami dapatkan dari postingan akun Facebook yang bernama Insan Terasing. Karnaval peringatan maulid. Mereka bilang merayakan maulid Nabi bentuk cinta kepada Nabi. Jika seperti ini cinta yang mana? Ya mereka bilang merayakan maulid Nabi untuk mengenal sejarah Nabi. Jika seperti ini ya sejarah yang mana? Mereka bilang merayakan maulid Nabi yang dibaca adalah doa dan sholawat. Jika seperti ini, doa dan salawat yang mana? Coba teman-teman, ya saya bertanya ini. Di mana mengingat nabinya kalau seperti ini? Coba, ya di mana belajar mengenal Nabi Muhammad SAW kalau seperti ini bentuknya? Ya, dan teman-teman, ini ada lagi ya video maulid, ya karnaval peringatan maulid. Ya mereka bilang merayakan maulid Nabi itu untuk cinta kepada Nabi. Namun jika seperti ini bentuknya, ya cinta yang mana? Di mana mereka bilang merayakan maulid Nabi itu untuk mengenal sejarah Nabi. Jika seperti ini, sejarah yang mana? Mereka bilang merayakan maulid Nabi yang dibaca adalah doa dan sholawat. Ya jika seperti ini, ya doa dan sholawatnya yang mana? Di mana doa dan sholawatnya? Ya coba teman-teman, mari kita berpikir cerdas dan gunakan akal kita. Ya kira-kira kalau Rasulullah SAW itu masih hidup saat ini ya dan menyaksikan amalia-amalia seperti ini, kira-kira Rasul suka atau enggak? Coba, Rasul senang atau murka? Jadi perbuatan itu teman-teman ya tidak cukup niatnya baik ya tetapi dari pengaplikasiannya itu harus baik. Dalam melakukan hal itu juga harus baik, tidak terjadi pelanggaran syariat di situ ya, tidak bertentangan dengan syariat di situ. Jadi segala apapun hal ya ketika kita beribadah tidak cukup yang penting niatnya baik teman-teman. Tetapi dia juga harus benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya kalaupun memang telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya cara pengaplikasiannya atau cara merayakannya di lapangan itu juga harus baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kalau seperti ini teman-teman, ya mengarak patung-patung, apal ogoh-ogoh, kayak ogoh-ogoh seperti itu. Ya, pertama itu bukan dari bagian bentuk dari syariat kita, bukan dari syiar-syiar agama kita juga bukan. Ya, campur baur juga. Musik-musikan, dangdutan, coba. Dari mana mengenal Nabi Muhammad SAW di situ di mana? Di mana mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW di situ di mana coba? Dan ini ya masih ada lagi teman-teman. Ternyata bentuk pembuktian cinta mereka kepada baginda Nabi dengan cara-cara seperti itu banyak teman-teman. Ya video-video karnaval dalam acara perayaan Maulid Nabi. Bahkan naudzubillahi min dzalik. Ya laki-laki berdandan seperti perempuan. Ya ikut acara Maulid. Padahal yang seperti ini kan sudah jelas-jelas dilarang dalam agama kita teman-teman. Iya kan? Dilarang. Dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW berkata, ya, al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW itu melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, ya, dan wanita yang menyerupai laki-laki.
ini merayakan Maulid Nabi, katanya sebagai bentuk cinta kepada Nabi, ya untuk mengenang Nabi, untuk mengenal Nabi, untuk mencontoh Nabi. Ya tetapi justru malah melanggar apa yang sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini antara fenomenologi dan aksioma ya, itu terjadi kontradiksi tuh, ya, fallacy. Ya sebuah kecacatan berpikir terjadi di sini. Ya bagaimana mungkin seseorang melakukan amaliah perbuatan tertentu dengan dalih amaliah itu sebagai bentuk cintanya kepada orang yang ia cintai. Tetapi justru di saat bersamaan, di dalam pembuktian cintanya itu, ia melakukan hal-hal yang dibenci oleh orang yang ia cintai tersebut. Ya, ini gimana nalar berpikirnya coba? Dan masih banyak lagi ya sebenarnya acara-acara karnaval yang katanya itu acara Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Tetapi kalau kita lihat ya acara seperti itu, apa maknanya teman-teman? Ya, coba kita lanjut videonya. Nih, tuh, ini apa coba? Ogoh-ogoh seperti ini kan ini mirip ogoh-ogoh teman-teman. Ya, dan ini bukan ciri khas atau syiar-syiar dari agama kita. Nah, makanya saya bertanya, hal seperti ini korelasinya dengan mengingat Nabi itu di mana? Ya, korelasinya di mana? Ini, coba. Nah, coba. Tuh, ada lagi hewan-hewan seperti ini. Ini lagi teman-teman, ya. Ini acara karnaval perayaan Maulid Nabi, karnaval peringatan Maulid Nabi, ya, dari akun Roges Ritonga. Kita baca coba keterangannya teman-teman, ya. Karnaval peringatan Maulid Nabi, Islam sudah sangat sempurna. Mengapa harus mengadopsi ajaran agama lain? Tradisi umat Hindu yang ditiru oleh sebagian umat Islam dikarenakan minimnya ilmu, malasnya belajar, dai, kiai, ulama, penyesat umat yang menyuruh ke neraka jahanam, yang menggembosi dan membiarkan acara seperti ini tetap berjalan. Umat yang belum atau tidak meyakini kesempurnaan Islam sehingga mudah sekali meniru-niru ya gaya ibadah umat lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh benar pentingnya ilmu agama yang benar dan terutama hidayah sunnah supaya bisa mengenal Islam yang murni, yang sempurna sehingga tidak mudah ternodai oleh ajaran agama lain. Coba kalau kita lihat teman-teman, ya mereka membuat patung-patung yang seperti ini. Ya buat apa coba? Untuk apa coba patung-patung seperti ini? Ya, saya nggak ngerti ya sebenarnya mereka ini terinspirasi dari siapa. Kalau dikatakan ini berasal dari agama Islam, ya coba membuat patung-patung yang seperti ogoh-ogoh kemudian diarak keliling kampung. Ya patung-patung seperti itu. Ya itu patung apa sih teman-teman? Kok video-video yang beredar ini yang katanya dalam perayaan acara Maulid Nabi, ya ini kok videonya nggak ada yang benar teman-teman. Ya, coba mereka ini terinspirasi dari siapa? Dan ini ada lagi ya, ada lagi. Ini nggak kalah aneh juga perayaan acara Maulid Nabi dengan mengayun bayi bersama teman-teman. Coba kita lihat videonya teman-teman. Jadi ini dia ayun teman-teman ya. Ini anak kecil dia ayun. Nah teman-teman, kalau yang satu ini agak sedikit berbeda ya. Dan kita tahu bahwa di Kalimantan Selatan ini memiliki sebuah tradisi untuk merayakan Maulid Nabi atau peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini bernama Bayun Maulid yang melibatkan bayi atau anak-anak di dalam pelaksanaannya. Ya, Bayun Maulid dilaksanakan pada hari Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasa juga diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal pada kalender Hijriah. Kata bayun merujuk pada melakukan aktivitas mengayun ya atau membuai seorang bayi. Biasanya aktivitas ini dilakukan untuk membuat bayi ini agar merasa nyaman atau supaya bayi dapat tidur dalam lelap. Sementara kata maulid itu berasal dari bahasa Arab atau maulud yang merupakan ungkapan masyarakat Arab untuk peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayun maulid berarti sebuah tradisi mengayun anak bayi sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini mengayun anak atau bayun anak ini ya sebenarnya sudah dilakukan masyarakat suku Banjar sejak zaman nenek moyang mereka. Ya, ini tradisi nenek moyang teman-teman. Dan ada lagi nih teman-teman yang mungkin bisa saya katakan sejauh ini ya ini yang paling jauh. Coba kita simak videonya.
Dikoplo teman-teman. Ya, musiknya juga dikoplo coba. Perayaan Maulid, musik koplo, jogetan. Ini mau jadi apa generasi muda kita? Generasi Rabbani kita yang kita harapkan seperti ini. Jarang goyang teman-teman lagunya, jarang goyang. Kreatif benar. Nah, ini apa coba? Ini apa lagi? Apa korelasinya seperti ini, goyangan seperti ini terhadap Maulid Nabi coba? Ini Maulid Nabi yang mungkin sudah baik ya citranya. Ada sebagian memang Maulid Nabi itu memang betul-betul di situ berzikir, mengingat Allah dan mempelajari sirah Nabi. Ya, tapi kalau seperti ini apa coba? Lihat apa ini? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ada. Itu ya teman-teman ya. Tidak perlu saya menilai lagi tentang video ini. Kalian yang masih sehat akalnya, yang masih waras, pasti sudah memiliki jawaban yang paling tepat untuk menilai video tersebut. Dan ya, itu tadi ya, mereka melakukan semua itu dengan dalih cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bentuk syukur mereka atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal, kalau memang kita ini benar-benar bersyukur atas kelahiran Nabi, ya, cara bersyukurnya itu adalah dengan melaksanakan apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu namanya sebaik-baik bentuk bersyukur. Bersyukur yang sesungguhnya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-7, ya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ya, itu namanya bersyukur teman-teman. Dan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya, sementara perayaan Maulid seperti itu ya bentuknya. Ya, itu nggak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau nggak pernah mengajarkan. Para sahabat juga nggak mengamalkan. Para istri Nabi juga ya nggak ada yang mengamalkan. Para tabi'in ya nggak mengamalkan. Atba'ut tabi'in nggak ada yang mengamalkan. Para imam-imam besar, ulama 4 mazhab sekalipun ya nggak ada yang kemudian dari mereka ini yang mengamalkan Maulid. Ya, justru yang mengamalkan ya, bahkan masyhur ya, amaliyah perayaan Maulid Nabi itu berasal dari orang-orang Syiah. Ya, Syiah. Dan kita sudah tahu tentunya apa dan bagaimana itu Syiah. Dan itu masyhur. Bahkan yang mengisahkan ini ya, yang menyampaikan sejarah ini, yang menjelaskan sejarah sebenarnya tentang Maulid itu adalah oknum dari pentolan-pentolan Ormas Nahdlatul Ulama. Ya, ada videonya itu. Ada buktinya teman-teman. Dan sudah viral bahkan sejak lama. Dan juga dari pentolan-pentolan orang Syiah, dengan jelas juga mereka mengatakan ya bahwa perayaan Maulid Nabi itu berasal dari mereka, ya. Dan ada juga videonya, bukti videonya. Silakan cek ya, video-videonya banyak kok beredar itu. Ya, sudahlah amalan ini ternyata dari Syiah, kemudian merayakan Maulid Nabi itu dengan acara-acara yang enggak bermakna seperti tadi. Ya, bahkan menentang syariat ya. Dalam Islam dilarang membuat patung, mereka malah membuat patung-patung dalam karnaval-karnaval tersebut. Ya. Dan kalau dikatakan itu adalah bukti cinta kepada Nabi, mempelajari sirah Nabi, ya itu cinta seperti apa yang seperti itu. Ya, masa orang cinta kepada Nabi, tetapi ketika merayakan kelahiran Nabi malah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Nabi. Ia melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Islam, yang notabene-nya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Tentu ya itu sangat membagongkan teman-teman. Ya, membagongkan pembuktian cinta yang seperti itu. Sekali lagi kami tekankan ya, bahwa pembuktian cinta yang sebenarnya itu adalah dengan mengikuti cara Nabi Muhammad SAW di dalam beragama, dalam beribadah. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu wajib bagi kita teman-teman. Dan sebagai penutup teman-teman, ada sebuah ayat mulia ya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, ya, kepada kita ini maksudnya, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.